Video ini khusus untuk yang punya otak. Yang tidak punya otak, skip saja. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. Dan seperti videonya, tanpa basa-basi tanpa lama-lama, let's go. Kita simak sama-sama. Cetak hat-trick buat Arsenal, pemain keturunan ini siap bela timnas Indonesia. Nama Demian Agustin mendadak mencuri perhatian bareng Arsenal U21 di musim ini. Performa ciamiknya terlihat saat membantu Arsenal menggilas Leeds United U21 di awal Februari ini. Gak cuman itu, Doi bahkan udah beberapa kali dipanggil buat latihan bareng tim utama Arsenal loh, bareng pemain top macam Calafiori, Eberechi Eze, sampai Declan Rice. Hal ini makin nunjukin lah ya, kalau bocah satu ini memang potensial dan menjanjikan. Menariknya lagi, meski udah dipanggil timnas Belanda, tapi Doi juga siap jika Indonesia memintanya. Statusnya juga dijamin eligible buat membela skuad Garuda karena darah Indonesia didapat dari sang nenek pihak ibu yang lahir di Jakarta. Terus kira-kira Pak John dan kawan-kawan bakal gas buat ngelobi Doi nggak nih? Nenek dari sang ibu atau dia punya nenek, dia punya mama, bisa tidak itu ya? Kayaknya bisa itu. Tapi yang penting di saat kita punya timnas, pemain-pemainnya itu yang eligible lah main untuk timnas, itu ada di Arsenal, ada di Atletico Madrid. Kiper kita ada yang top save di Liga Italia, ada yang jadi back terbaik man of the match. Tetangga kita itu yang jersinya kuning, tuduh sana, tuduh sini. Sibuk dengan sepak bola Indonesia, bukan sibuk bagaimana caranya membuktikan bahwa 7 pemainnya mereka tuh benar-benar legal, itu tidak ilegal. Asli, bukan palsu, bukan imitasi. Mereka malah tuduh-tuduh di Indonesia. Nah, di saat yang sama pemain-pemain keturunannya Indonesia yang asli, ini asli bro, bukan imitasi, bukan tempelan kayak yang di sana, bukan dokumen yang dipalsukan, ini asli. Itu lagi gacor-gacornya di Arsenal, lagi gacor-gacornya di Atletico Madrid. Bayangkan bro, Arsenal bro, Atletico Madrid bro. Ngeri kita nih kalau sampai main untuk Indonesia. Semoga lah main untuk Indonesia. Ini pasti yang di sana itu tambah iri itu. Pastilah mereka tambah iri. Sekarang saja mereka sudah tuduh sana tuduh sini ya kan, cari kambing hitam, playing victim. Kalau mereka bilang kita yang iri dengan mereka, ya tidak mungkin lah. Toh kita punya pemain keturunan saja sebagus ini gitu kan. Apa yang mau diiri dari mereka, pemainnya saja ilegal semua. Emil Odero jadi kiper dengan save terbanyak di Serie A, sebanyak 94 save. Wah, ini keren banget sih. Dan siapa yang makin bangga kalau timnas Indonesia punya kiper sehebat Emil Odero? Ya, tentunya kita supporter gitu. Di mana Emil menempati peringkat pertama dan bahkan mengalahkan David De Gea dalam kategori save terbanyak. Masih kalah David De Gea. Bingung sih, kenapa kiper sebagus ini bisa nggak kepake di Inter dan Juventus, guys? Kalau Emil bermain seperti ini terus, bukan nggak mungkin sebentar lagi Emil akan dilirik oleh klub besar di Eropa. So, kalau menurut kalian gimana? Emil Odero jadi top save, bayangkan gak sih kalah David De Gea. David De Gea saja itu urutan terakhir ini, save-nya 78, Emil Odero 94. Bukan hanya itu, bukan hanya Emil Odero sebenarnya. Kita punya kiper kesayangan yang satu lagi, Martin Pas. Bayangkan dari MLS ke era divisi, main di klub besar Ajax Amsterdam. Apa yang mau diiri dari Malaysia gitu kan, negara kecil ini satu ini sepak bolanya entah berentah. Apa yang mau kita banggakan dari tetangga seperti itu? Apa yang maksudnya iri dalam hal apa sih gitu kan, tersaingi dalam hal apa gitu? Kalau mereka bilang Indonesia lapor ke FIFA karena iri dan takut dalam hal apa gitu? Takut kebangkitan apa? Kebangkitan pakai cara ilegal ya, ngapain takut? Kalau kebangkitannya itu pakai cara legal ya kan, sesuai regulasi FIFA, oke lah. Tapi sebenarnya kita tidak takut juga, ngapain takut ya kan? Kalau iri, ngapain iri? Kalau kita punya pemain-pemain, sekali lagi ini bukan mau sombong, ini fakta ya saudara-saudara. Sampaikan ke netizen Malaysia ya, sampaikan ke mereka bahwa pemain-pemain kita itu lebih bagus dari pemain-pemain mereka. Ya, karena penonton terbesar di channel ini nomor 2 itu selain Indonesia dan Singapura itu orang-orang Malaysia. Jadi teman-teman yang di Malaysia, mau itu pekerja migran ya kan, kalau kalian punya teman di tempat kerja kalian, sampaikanlah kepada mereka. Kalau mereka bicara soal bola, bilang ke mereka, ngapain kita iri dengan sepak bola kalian? Bilang begitu ke mereka. Kenapa? Karena kita punya pemain-pemain ya lebih bagus dari mereka, lebih punya nama di Eropa daripada mereka. Jadi tidak ada indikasi bahwa kita iri dengan mereka. Tidak ada.
Tidak ada hal satupun hal yang bisa buat kita iri dengan mereka. Mau rank FIFA, toh rank FIFA cuma satu tangga doang, ya kan? Di bulan Maret depan ini kan kita ada FIFA Series. Kalau kita menang 2 pertandingan berturut-turut dan pasti menang, itu pasti kita lewat mereka. Apa yang mau diiri? Iya kan, jadi ya sudahlah, terlalu goblok lah ini nih, Malaysia ini. Bukan Jan Sommer ataupun Mike Maignan, tapi Emil Audero. Kiper timnas Indonesia ini Bukan kipernya Inter Milan, bukan kipernya AC Milan, ya kipernya Cremonense. Orang apa? Orang Indonesia, bukan orang Malaysia. jadi yang paling banyak bikin save di Serie A musim ini. Hebat kan kita punya kiper? Musim Serie A 2025-2026 benar-benar jadi panggung bagi Emil Audero Mulyadi bersama Cremonese. Dia tercatat Tuh, sebagai buka kiper telinga dengan dan dengar jumlah itu. penyelamatan terbanyak di Liga dengan 94 penyelamatan sejauh musim ini, tertinggi dibanding semua kiper lain di Serie A. Artinya, hampir di setiap pertandingan, Audero jadi benteng terakhir yang super sibuk. Rata-rata ia mencatat lebih dari 4 penyelamatan per laga. Angka ini menunjukkan betapa seringnya gawang Cremonese mendapat tekanan dan betapa krusialnya peran Audero. Bahkan di pekan ke-25 melawan Genoa, Dengar itu. ia melakukan 6 penyelamatan krusial dan sukses menjaga gawang tetap aman. Statistik seperti ini jarang dicapai kiper papan tengah. Ini bukti bahwa Emil bukan sekedar tampil reguler, tapi benar-benar jadi penyelamat utama timnya musim ini. Bagaimana menurutmu? Oke, ini fakta ya teman-teman, bukan sekedar kita buat-buat berita bohong, ini fakta. Makanya sering-sering lah kalian nonton Serie A gitu. Apalagi kalau klub-klub yang ada orang Indonesianya. Sassuolo ada orang Indonesianya, ya kan. Itu Indonesia asli, bukan main-main itu, bukan abal-abal ya. Cremonense, Liga Jerman juga Bundesliga ada orang Indonesianya di sana. Siapa? Kevin Dix di Mönchengladbach. Kemudian satu lagi yang paling keren ini siapa? Kelvin Verdong di Ligue 1 Prancis, Los Lille. Jadi sering-seringlah nonton supaya maksudnya bisa terbukalah wawasannya orang-orang Malaysia ini. Ya, walaupun ada juga lah yang dukung Indonesia kan, tapi beberapa yang lainnya itu ya memang mereka tidak suka lah. Bukalah mata kalian, lihatlah baik-baik begitu kan. Bahwa ngapain sih kita iri dengan kalian gitu kan. Apalagi media-media ya seperti Main News apa itu, Main News Hub apalah itu, entahlah, whatever lah itu. Intinya yang penting dan yang terutama kita punya pemain lebih bagus, oke. Tidak lebih bagus lah pemainnya Malaysia daripada Indonesia. Apalagi ilegal cuma main di Liga Malaysia, Liga Belanda apa? Liga Belanda pun kasta kedua, ngapain kita iri? Tamatlah sudah Alkisah kami. Ngapain Ki? Karirnu hancur. Oke guys, coba kemarin kalian ada inget nggak berita pemain liga kita dan juga timnas Indonesia ya, yang kabarnya kelompok umur ada melakukan penganiayaan terhadap pasangannya dan viral. Setelah Apa banyak banget lagi ini? spekulasi, nyocok-nyocokin jadwal liga juga, siapa yang away ke Jogja waktu itu, ternyata ini gue kutip langsung ya dari Detik Sulsel. Jadi bukan gue yang sembarangan ngucapin nama ya, nyebutin nama. Tapi ini dari media Detik Sulsel mengatakan kalau pemain PSM dan juga timnas Ricky Pratama dipolisikan terkait dugaan aniaya pajak. Ya, jangan diulangi lagi ya, masih muda ya, nanti karir di timnas selesai itu. Jangan asal main tangan. Sekarang ini jangan coba-coba dengan hukum Indonesia. Selesai kalian kalau coba-coba ya. Jadi jangan, apalagi main tangan, main kasar gitu. Pemain yang labelnya timnas janganlah, jadilah contoh gitu kan. Oke? Jadilah contoh. Hampir juara AFF 6 kali, hampir lolos Olimpiade, hampir lolos Piala Dunia, dan hampir juara Piala Asia Futsal. Yap, sekalian tahu artinya apa? Artinya timnas Indonesia yang kita cintai ini adalah tim yang sudah layak juara dan bahkan bisa dibilang layak masuk Piala Dunia. Mungkin untuk saat ini kita hanya masih sampai di kata-kata hampir, tapi di masa yang akan datang, keempat target ini pasti bisa diraih oleh timnas Indonesia. So, kalau menurut kalian gimana? Bisa. Intinya ya jangan pecat-pecat pelatih lah, ya kan. Janganlah seperti sepak bola kemarin ya, kalau tidak dipecat pelatihnya mungkin kita sudah di Piala Dunia. Itu fakta ya. Cuma ya sudahlah, kita tidak mau berbicara masa lalu, sudahlah lupakan masa lalu dan kita menatap masa depan. Eranya John Hartman. Seperti apa langkah timnas Indonesia nanti? Semoga baik-baik, semoga kita bisa juara AFF lah. Semoga kita bisa menang terus ya, semoga lebih berprestasi lah ya. Hampir. Ya, semoga tahun-tahun berikutnya
futsal juara Asia, lolos Olimpiade, juara AFF, masuk Piala Dunia. Wah, keren. Kalau sampai itu terjadi semua tempat ini kita masuk, lolos, tembus juara, ya sudah. Itu tetangga satu yang baju kuning bisa gantung diri mereka itu. Bak kata Jom United, tak kisahlah yang beruk ke, monyet ke, tape ke, 78 ke, yang nak adu domba dekat pipa papin ni. Yang paling penting guys, ada manis-manis guys. Jadi yang ada manis-manis ni, Presiden AFC guys. Tengok ni. Macam biasa guys, AFF Cup dah dekat. Lepas tu pula AFC pula lepas 2027 ni. Memang cantik guys. Okey guys, aduh. Entahlah apa yang dia omong. Intinya mereka bangga dengan pemain-pemain yang 7 orang itu, oke? Kita juga mengapresiasi loh. Sian, mereka butuh pengakuan itu dari 7 pemain itu. Ya, semoga sukses lah dengan Malaysia. Oke. Skandal naturalisasi ilegal Malaysia pecah, PSSI dituding jadi dalang. Media Malaysia menuduh dokumen pemain bodong sengaja disalurkan via pihak ketiga atas suruhan Erick Thohir. Hingga FAM terancam sanksi berat FIFA dan 7 pemain mereka dilarang main sementara, memicu kontroversi panas di Asia Tenggara. Skandal naturalisasi Terserahlah itu Malaysia itu ya. Terserahlah media Malaysia, mereka mau bilang apa, mereka mau tuduh sana sini, terserah. Intinya kita sebagai warga negara Indonesia meminta bukti sajalah. Buktikanlah ucapan-ucapan kalian bahwa Indonesia yang melapor, Indonesia yang begini, Indonesia yang begitu, bla 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 bla. Buktikanlah, jangan hanya sekedar bacot doang, mulutnya yang besar, nyalinya tidak ada. Ya kan? Jangan hanya besar mulutnya, nyalinya tidak ada begitu. Ya, sampaikanlah buktinya. Ini loh buktinya Erick Thohir yang lapor. Jangan katanya, oh kita dengar dari FIFA ini, dengar dari sini, dengar. Bohong itu. Jangan dipercaya saudara-saudara. FIFA sudah oke. PSSI siap nggak? Timnas Indonesia berpotensi dapat amunisi baru dari Jepang. Wow, Jepang lagi ini ya, Jepang. Oh, tumben ini kita punya pemain keturunan dari Jepang ini ya. Coba kita dengar dulu, coba. Namanya Riki Matsuda, pemain keturunan Jawa Jepang yang terang-terangan ingin bela Garuda. Kabar pentingnya, restu FIFA sudah dikantongi. Oke. Artinya sekarang bola panas sepenuhnya ada di tangan PSSI. Yes, betul. Riki Matsuda bukan pemain sembarangan. Pernah main di Nagoya Grampus, Cerezo Osaka, dan kini di Kataler Toyama. Total hampir 400 pertandingan, 67 gol, 40 assist, dan pernah jadi kapten tim. Usia 34 tahun, tapi pengalaman dan leadership-nya bisa jadi pembeda. Pertanyaannya sekarang, PSSI mau gerak cepat atau dilewatkan lagi? 34 tahun, ya belum terlalu tua, tapi tidak muda juga. Boleh lah, Piala Asia boleh, AFF juga boleh lah. Angkutlah kalau memang ada restu FIFA. Kalau eligible bermain untuk Indonesia ya angkutlah. Kapan lagi, iya kan? Memang aku tak boleh belah guys. Aku pelik sangat kau tahu tak. Kita menang dengan Vietnam, jiran tersakiti. Menang dengan Vietnam, jiran tersakiti. Apanya yang tersakiti, kampret? Kalau kita fikir-fikir balik, kat mana logik dia yang boleh dia sampai tersakiti tu? Kan kalah Suzuki Cup sampai sekarang diorang dendam kat kita. Itu dah lama 2010. Betul tak? Tapi sekarang sudah kantoi yoi. Sudah kantoi. Dia punya dalangnya guys. Maknanya betul lah kata TMJ. Dia punya guys. Tak apalah sangat busuk artinya. Korang tahu tak, punca-punca diorang nak lepas dekat Piala Dunia tu sangat-sangat susah. Inilah puncanya. Hati tak betul. Betul tak guys? Ya sebenarnya gampang saja sebenarnya. Tinggal dibuktikan tuduhan-tuduhan kalian itu bahwa benar-benar orang Indonesia yang melapor, dalam hal ini Erick Thohir gitu kan. Tinggal dibuktikan saja gitu kan. Tidak perlu bermuluk-muluk lah, tunjukkan saja buktinya di media. Semualah media yang memberitakan bahwa Erick Thohir yang melapor lah, dibalik semua ini Erick Thohirnya, dalangnya, penyebabnya ya tinggal dibuktikan gitu kan. Kalau kita tersakiti dengan kemenangan mereka 4-0 ke Vietnam, sebenarnya tidak begitu kan. Bingung sih mau menjelaskan dasarnya apa gitu. Kenapa kita harus iri dengan mereka? Karena mereka menang 4-0. Apa sih dasarnya? Tapi
kalau dipikir-pikir kita ikut gila kayak mereka. Ya udahlah. Sebenarnya tidak iri juga karena ya kita sekali lagi tidak dirugikan gitu kan. Tidak dirugikan sama sekali. Mereka mau menang 100-0 pun ya bodoh amat, persetan, kita tidak peduli. Cuma ya tuduhan mereka ini menurut saya sekali lagi ya cukup serius. Kenapa? Karena ini menyangkut namanya Ketua Umum Federasi Sepak Bola Indonesia. Ini tuduhan serius dari medianya mereka ini ya. Harapan kita sih sebagai warga negara Indonesia ya dibuktikan aja lah. Supaya jangan panjang dan melebar kemana-mana, ya dibuktikan saja ya. Tapi yang terpenting teman-teman, di saat mereka tuduh-tuduh seperti ini lagi sibuk dengan 7 pemain naturalisasi ilegal, ya di saat yang sama juga kita punya pemain-pemain yang bermain di Eropa justru buat prestasi gitu. Buat hal-hal yang membanggakan Indonesia, tidak hanya Indonesia, Asia Tenggara, ASEAN khususnya. Itu bangga bahwa ada pemain-pemain dari Asia Tenggara yang berkarir di Eropa justru nama mereka di puncak gitu. Seperti Emil Odero top save. Kemarin Yates juga man of the match, artinya bermain bagus. Siapa lagi? Kevin Dix di Mönchengladbach, Kelvin Verdong di Los Lille, Martin Pas di Ajax Amsterdam, dan pemain-pemain yang lain. Itu pemainnya bagus-bagus, cetak prestasi gitu kan. Justin Hubner juga beberapa minggu yang lalu itu cetak gol bawa timnya Go Ahead Eagles itu Fortuna Sittard itu menang lawan klubnya Dean James itu. Jadi ya tidak ada dasarnya sebenarnya harus iri dengan mereka, karena kita punya pemain-pemain asli. 1, 2 dokumennya itu bisa dibuktikan. 3 darah Indonesia asli ya kan, jelas itu. Jadi ya tidak perlu ada yang iri sebenarnya. Cuma ya biasalah gitu kan. Mereka tidak sukalah Indonesia lebih bagus dari mereka gitu. Mereka iri sebenarnya. Tidak mau Indonesia ada di atasnya mereka. Maunya mereka ada di atasnya Indonesia. Ya sudahlah, bodo amat lah. Kita kan ngapain pikir mereka, ya kan. Cuma kalau kita senggol mereka ya jangan tersinggung, karena ya mereka duluan ke kita toh. Jadi kita senggol balik ya jangan tersinggung. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia dan Malaysia. So seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.